Kali ini kita akan bahas tentang session dan login ya. Session dan security. Nah, kemudian kita akan buka database-nya dulu. Nah, di database-nya nih saya udah ada namanya database kampus ya. Kita ada table login ya. Di table login ini kita ada strukturnya, yaitu kita menggunakan ID, username, password, dan role. Nah, kita akan coba bikin yang di yang lainnya. Kita bikin new table login. Nah, table login. Kita kasih nama ID ya. Nah, kemudian user name, kemudian kita password, dan role. Kita rubah jadi varchar. Ini juga varchar. Ini role-nya juga varchar. Nah, kita kasih 50 aja. Kasih 50, sebenarnya nggak nyampe 50, nggak apa-apa. Kita kasih misalkan nih 20. Oke, kemudian khusus ID kita bikin namanya auto increment. Kita pilih auto increment. Kita checklist. Kita langsung save. Nah, kita otomatis punya table login. Nah, di table login kita insert. Kita tambahkan username-nya misalnya Ipang, password-nya Ipang, role admin sama admin. Nah, kemudian yang kedua adalah username-nya user, password user, role-nya user. Nah, kita gunakan keduanya ini untuk membedakan nanti antara user dan admin. Nah, nanti halamannya akan berbeda. Nah, setelah kita sudah punya database-nya, nanti adalah cari table login, tbl login. Nah, kita akan masuk ke si webnya, developer-nya ya. Nah, kita akan masuk ke sini. Kemudian kita akan bikin untuk si Oke, kita buka di sini. Kemudian kita masuk ke source package, model. Nah, kita akan tambahkan new Java class. Kita kasih namanya user login. Nah, oke, di user login ini kita tambahkan private integer ID. Jadi ini data yang di sini sama dengan yang di database ya. Kemudian kita private string username, private string password, private string role. Oke. Nah, kemudian kita bikin getter dan setternya. Klik kanan, insert code, kita bikin namanya getter and setter. Checklist semua. Kita generate. Nah, kita juga bikin constructor. Construct, kita checklist semua. Jadi fungsinya kita waktu bikin si user login ini data kita nggak perlu isi satu-satu. Kita isi langsung sekaligus dengan format seperti ini. ID dulu, nama, password, dan role. Nah, setelah kita punya si user login-nya, kita tambahkan di DAO-nya. Kita tambahkan si interface-nya. Nah, kita tambahkan untuk interface ngambil data login. Berarti kan user login, ya, get login. Kita pakai string username, string password. Jangan lupa ini user login-nya kita import. Nah, kita udah punya. Jadi masuk di AO prosesnya, kita implement. Oke, implement abstraknya. Nah, maka dia akan tampil override usernya. Nah, kita
override user login kita bikin di sini. Oke. Kita nanti datanya akan return get login. Nah, kita bikin returnnya. Nah, returnnya kita akan tambahkan untuk si user login. Nah, kita bikin user login sama dengan null ya. Oke. Kita pakai itu. Kita pakai try get ya. Get SQL exception x, kita pakai x ini stack trace buat trace aja, kemudian return login. Nah, ini kita sengaja login ini ketika nanti datanya nggak ada ya isinya nol. Nah, kita sengaja bahwa hasilnya bisa nol, nggak new, nggak seperti biasanya yang di sini kan nanti ada new mahasiswa kan. Nah, kita langsung sengaja biar nol kalau nggak ada. Oke, setelah itu baru kita pakai string SQL sama dengan select asterisk from tbl login where username sama dengan and password. Oke, kemudian connection-nya sama dengan database config dot open connection, kemudian prepare statement dot sama dengan connection dot prepare statement SQL. Nah, kemudian kita tambahkan parameternya nih. Kan ini ada tanda tanya 2, kita parameternya 2. Prepare statement set stringnya 1. Oke, kemudian username, kemudian prepare statement dot set string 2 password ya. Nah, kemudian kita bikin result set. Ada result set sama dengan prepare statement execute query ya. Baru while result set dot next ya. Baru kita tambahkan si loginnya. Login sama dengan new user login. Seperti ini. Kemudian kita panggil si result set dot get integer id, koma result set dot get string username, kemudian result set dot S-nya harus gede. Get string password result set dot get string role. Nah, sebenarnya yang password, nah ini di bawah harus titik koma, jangan lupa. Nah, ini saya menggunakan construct-nya. Tapi misalkan yang passwordnya itu sebenarnya kadang password kita nggak pakai karena nanti passwordnya itu
kita takut datanya disalahgunakan gitu ya kan, karena kita nanti akan taruh di session. Nah, passwordnya kalian bisa nggak dimasukkan juga nggak masalah, dan sini kita kasih null, itu nggak masalah, karena nanti passwordnya ini memang nggak kita pakai ya. Oke. Nah, setelah kita sudah dapat yang seperti ini kita pakai cara yang pakai construct. Tapi kalau mau pakai satu-satu ya langsung set aja seperti yang lainnya. Nah, seperti kita waktu bikin si ini get mahasiswa. Nah, ini mahasiswa. Nah, ini kan satu-satu. Oke. Untuk data yang ini connection, prepare statement, result set. Nah, kita udah deklarasikan dulu nih di atas. Nah, ini jangan lupa kita deklarasikan dan impor semua yang dibutuhkan. Ya, oke. Berarti untuk di get login-nya kita udah beres. Nah, setelah itu kita masuk ke login controller. Oke, di login controller kita tambahkan untuk database-nya. Berarti kita bikin kampus DAO MAS DAO sama dengan mul. Oke. Nah, kampus DAO-nya kita impor. Oke. Kemudian kita bikin construct public login controller MHS DAO sama dengan new kampus DAO proses. Oke. Ini controller. Ini kan harus sama antara dua ini. Oke, kita udah nambahkan. Nah. Kemudian waktu kita mau di sini login save ya, kan karena proses untuk masuk ke login kita menggunakan login save. Nah, untuk login save-nya kita akan edit. Yang tadinya kita menggunakan data statik ya, kita menggunakan data yang dari database. Nah, oke. Kita akan masuk ke sini ya. Ini kan get username, get password. Nah, ini kita bikin di bawahnya sini. Oke. Kalian bisa tambahkan jika tidak ada menu, tapi biasanya enggak. Oke, kita user login. Nah, kemudian kasih user sama dengan MAS DAO dan get login. Nah, loginnya itu apa? EMP get username. Kita copy aja. Kemudian EMP get password. Nah, kita ketik koma. Nah, jangan lupa import nih. Kamus DAO modelnya. Kita udah dapat user. Nah, yang ini kita delete nih, kita ganti. Delete. Nah, if user tidak sama dengan null, ya. Jadi kita cek usernya ada nggak. Nah, kalau tidak sama dengan null, kita baru bikin model and view. Nah, ini model and view ini ya. Kita add object. Kita kasih nama user. Isinya user. Oke. Baru kita akan membuat session. Oke. Session sama dengan
Untuk HTTP session itu kan HTTP session itu adalah dari si HTTP server request. Nah, kita di atas ini kita pakai tambahkan ini HTTP servlet request. Ini baru request.get session. Nah, kita import si HTTP session-nya. Import HTTP session. Oke, kita udah get session-nya. Kita bikin session.set attribute. Atributnya adalah user. Isinya adalah user. Kemudian session-nya kita set max inactive. Kita set mau berapa detik. Ini 1800 second. Kemudian setelah itu kita cek nih if user get role equal ignore case, kita cek dia si role-nya itu admin atau bukan. Kalau dia admin, dia lari kemana? Kalau bukan, lari ke yang lain. Nah, ini kalau admin, kita lari ke home. Kalau bukan, kita ke member. Oke. Nah, jadi kita udah beres untuk si login-nya. Nah, ini kan punya member nih. Nah, kita bikin JSP, kita new JSP, kita kasih nama member. Kita udah punya member. Nah, di membernya kita kasih nama nih. Kasih welcome session scope dot user dot username. Nah, ini kita ambil dari data si yang login controller tadi. Kita kan bikin session namanya user. Nah, usernya kan adalah sebuah user login. Di user login ada namanya username. Nah, maka di sini user.username. Welcome username di halaman member. Nah, kita kasih. Kalau mau logout gimana? Kita ref. Kita akan logoutnya di halaman mahasiswa. Mahasiswa form.html. Kita kasih action-nya sama dengan logout. Logout. Kita bikin si halaman member seperti ini. Jadi kalau mau memanggil si session ya kita tambahkan ini aja. Session scope. Nah, ini apa? Atribut yang ada, datanya apa. Oke. Kemudian si member ini kan harus dipanggil nih di controller. Nah, kita tambahkan nih di sini bin-nya. Kita tambahkan prop. Kita tambahkan aja. Nah, kita ganti dengan member. Tetapi kontrolnya masih sama. Itu bisa. Jadi beberapa halaman itu dengan satu controller bisa. Nah, di controller sudah. Kita akan masuk ke home controllernya. Karena home controller kan ini ditambahkan member. Nah, ini home controller. Nah, di home controller kita akan rubah nih si model and view yang home-nya.
Jadi ketika dia di ini sebenarnya kita delete aja ya, biar rapi. Ketika dia masuk, kita akan cek kalau kamu punya hak akses enggak. Security itu seperti itu. Jadi kalau nggak punya akses untuk masuk, ya kamu nggak boleh. Nah, kita menggunakan HTTP session sama dengan request.get session. Kita kasih false. Ya. Kita import sessionnya. Import session. Nah, kita cek if session sama dengan null. Nah, berarti dia nggak punya session nih. Berarti return new model and view redirect login. Nah, kita bikin nih cek user login user sama dengan session dot get attribute kita import. Nah, nanti dia setelah kita import akan error karena dalam session itu tidak mengenal namanya user login. Nah, di Java itu ada namanya casting. Kita tambahkan casting. Nah, di sini di dalamnya itu kita paksa si user, si session atribut ini sebagai user login. Tapi ingat ya, kalau mau casting kayak gini, kita harus pastikan bahwa data yang mau kita casting itu ya memang sama, benar dia adalah bagian dari user login. Oke. Setelah itu kita cek if user.getRole adalah equal ignore case admin. Nah, kalau dia admin, dia akan apa? Else apa? Nah, kalau dia admin yang ini return ini ya kita pindahin aja. Yang else ya kita return new model and view redirect member.html. Nah, jadi kalau ya bukan admin, dia lari ke si member HTML. Oke, berarti karena kita ada member ya kita harus nambahkan tuh member baru. Nah, kita copy aja nih biar enggak kita copy sampai sini home-nya. Ini kan masih bagian dari home nih. Kita di bawah atau di paling bawah sendirilah biar nggak salah. Kita copy, kita tambah kurung tutup. Kita akan bikin ini adalah member, modelnya adalah kita member. Oke, dah bikin member ya. Sama kita akan cek if session sama dengan null, kita return new model and view redirect
login.ml. Ya. Else. Berarti kita return new model and view. Dah. Kita udah punya untuk si member. Kemudian di master controller kan tadi ada tuh untuk logout ya. Kita ke master controller. Nah, di master controller ini yang di sini form, nah kita tambahkan nih case baru. Kasih nama case-nya adalah dengan case logout. Nah, logout itu kita nanti bikin session-nya keluar. Nah, di sini kita tambahkan di bawah action add, kita cek nih http session sama dengan ya request get. Suka kayak gini. Get session post, biar menggunakan fungsi post itu biar dia nggak nge-create baru ya, memakai yang udah ada. Kita import. Kalau kita nggak pakai create, dia akan bisa bikin baru. Nah, sama. Kita cek if session sama dengan null. Ya. Return new model and view. Jadi kalau nggak ada session ya kita redirect ke si login. Oke. Nah, kemudian di sini yang logout session dot invalidate, baru return new model and view redirect login dot. Oke. Beres. Kita tinggal running saja. Kita masuk ke satu lagi yang member kan tadi ada href-nya buat logout. Nah, yang di form juga kita tambahkan nih. Kita tambahkan nih kalau dia mau logout kan. Nah, kita tambahkan di sini aja nggak apa-apa. Oke, kita coba running. Kita pakai username-nya Ipang, password-nya Ipang. Non-serializable attribute with name user. Oh ya, kita lupa. Nah, ini kita wajib ya. Karena si ini user login ini kita kirim datanya ke halaman yang lain, kita harus implement serializable. Nah, kita import serializable. Kita running.
Kita buka Ipang. Nah, ini dia masuk datanya. Ya. Kita logout. Misalnya kita pakai user, passwordnya user, kita login. Dia masukkan welcome user di halaman member. Nah, dia logout. Jadi ini yang diambil dari si session, ini logout. Nah, misalkan dia kan tahu nih, saya tinggal ganti aja halamannya menjadi halaman home.html. Nah, dia udah tahu. Ya, kita klik aja. Dia nggak bisa, dia akan berada di halaman member. Ini kita ganti lagi nih. Home.html. Nggak mau. Ya. Jadi kita harus logout dulu, baru. Misalnya kita masuk ke sini, home.html. Nggak mau. Karena apa? Sesinya belum ada. Kalau udah ada sesinya, ya kita itu seperti itu. Nah, jadi penggunaan session dan juga penggunaan si login adalah seperti itu.